Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mempelajari 34 tema bakat yang ada di Talents Mapping. Pada video ini kita akan membahas satu bakat, yaitu bakat analytical. Masih berada di kelompok Thinking Talents, bakat analytical ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan 3 bakat yang kita bahas sebelumnya. Jika bakat futuristik, strategik, dan ideation termasuk ke dalam kelompok bakat berpikir imajinatif, analytical termasuk ke dalam kelompok bakat berpikir mendalam. Orang dengan bakat analytical kuat, mereka memiliki kebutuhan, mereka memiliki dorongan untuk menemukan kebenaran yang ini didukung oleh data-data empiris dan fakta-fakta. Selain itu, seseorang dengan bakat analytical kuat, mereka adalah orang-orang yang objektif, logis dalam berpikirnya. Apa yang membedakan proses berpikir antara orang yang memiliki bakat analytical kuat dan yang lemah atau yang biasa saja? Mereka memperlakukan informasi atau hal-hal yang ada di depannya itu seperti halnya seseorang melihat bawang merah. Ini sebagai penggambaran untuk memudahkan kita memahami bagaimana seorang dengan bakat analytical kuat berpikir. Bawang merah itu dia terdiri dari lapisan-lapisan. Dia akan memeriksa lapis demi lapis. Lapisan-lapisan tipisnya dia bisa kuliti, sangat tipis, sangat detil, sangat mendalam. Kemudian, setelah dia selesai memeriksa kebenaran masing-masing lapisan dan kemudian dia membuang yang itu tidak benar, setelah itu dia mampu menyusunnya menjadi satu struktur logika berpikir yang utuh. Sehingga setelah dia menyusun hasil pemeriksaan ini, dia kemudian akan mampu menyimpulkan apakah sesuatu yang ada di hadapannya ini adalah sebuah kebenaran. Bagaimana dengan orang berbakat analitika lemah? Sama-sama melihat sebuah objek dan dia tidak langsung percaya. Orang dengan bakat analitika lemah itu akan mengupas bawang merah tadi dengan lapisan yang tebal. Semakin lemah maka lapisan yang dia periksa kebenarannya itu semakin tebal. Artinya, ketika dia memeriksa suatu objek, dia tidak terlalu detil, sehingga mungkin akan ada hal-hal tertentu yang terlewat dari pemeriksaan kebenarannya. Yang kedua, perbedaannya adalah pada kemampuan menyusun struktur logika yang utuh. Misalnya, lapisan yang dimiliki oleh satu objek ini ada 10 lapisan. Seseorang dengan bakat analytical kuat, dia dengan mudahnya memeriksa satu persatu sampai di lapisan ke-10. Sampai di lapisan ke-10, dia akan dengan mudah kembali menyatukan ini, menghubungkannya, entah itu dengan satu logika sebab akibat, atau kemudian dengan logika yang berlawanan atau perbandingan dan seterusnya. Sehingga ini akan terbentuk satu konstruk berpikir atau satu struktur logika yang utuh, yang dengannya bisa ditegakkan sebuah kesimpulan. Ini benar atau salah. Sedangkan jika orang dengan bakat analitika lemah, ketika dia memeriksa satu persatu, pemeriksaannya ini sudah tidak sedetil orang analytical kuat ya. Setelah dia memeriksa, misal dia sampai di lapisan ke-8. Ketika analytical bisa sampai ke lapisan ke-10, dia hanya sampai di lapisan ke-8. Ketika dia sampai di lapisan ke-8, ternyata dia sudah lupa apa yang dia temukan di lapisan 1, 2, atau 3. Sehingga dia butuh waktu yang lebih lama untuk menyusun kembali struktur logika untuk menegakkan sebuah kesimpulan. Semoga penjelasan ini cukup bisa difahami.
bagaimana cara kerja orang dengan bakat analitikal kuat. Orang dengan bakat analitikal kuat ini cenderung menyukai angka, menyukai data. Karena itulah yang akan menjadi patokan dia untuk menilai kebenaran atau untuk memeriksa kebenaran lapisan-lapisan dari satu objek yang ada di depannya. Lalu, apa potensi kekuatan yang dimiliki oleh orang ini? Atau aktivitas apa yang unggul? Dan dia bisa menjalani itu terus-menerus tanpa merasakan kebosanan. Sekaligus hasil pemeriksaannya, hasil analisisnya pun bagus secara konsisten. Kita ambil contoh satu aktivitas mengaudit. Audit keuangan misalnya. Bagaimana seseorang harus betul-betul memeriksa satu persatu bagian-bagian dari laporan keuangan yang ada. Kemudian dia memilah-milah mana yang dia hasil pemeriksaannya benar, mana yang salah, dan kemudian dia bisa menyatukan, oh ini kesimpulannya, laporan ini benar, laporan ini salah, laporan ini benar dengan catatan dan seterusnya. Seseorang dengan bakat analitikal kuat didorong dengan bakat fokus dan mungkin responsibility akan membuat dia bekerja dengan cara yang detail, fokus pada satu objek, yaitu laporan itu, dia nggak akan kemana-mana, dan responsibility akan menguatkan dia, memberikan dorongan kepada dia untuk menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Itu misalnya aktivitas audit. Profesi yang kita kenal melakukan aktivitas audit ini adalah auditor. Aktivitas yang lain lagi yang akan menampakkan keunggulan orang dengan bakat analitikal kuat ini adalah misalnya aktivitas investigasi. Profesi atau peran yang menggunakan aktivitas investigasi ini kita kenal profesi-profesi penegak hukum. Ya, apakah itu hakim, pengacara? Jika profesi seorang hakim, dia akan terlihat lebih bagus kinerjanya ketika diikuti dengan bakat kuat yang lain. Misalnya bakat kuat komen, bakat kuat deliberatif. Bakat komen akan memberikan dorongan kepadanya untuk dia berani berkonfrontasi, berani dia mengendalikan situasi. Seorang hakim tentu dia harus memiliki kemampuan itu. Sedangkan deliberatif akan membuat seorang hakim dia berhati-hati ketika menjatuhkan sebuah vonis atau hukuman. Profesi yang lain misalnya detektif atau intelijen, di mana dalam prosesnya dia didukung dengan bakat input, di mana bakat input ini akan memperkuat bakat analitikal dengan cara apa? Sensitivitasnya untuk mengumpulkan informasi-informasi di luar objek yang sedang dia periksa. Lalu apakah ada yang harus diantisipasi oleh seseorang dengan bakat analitikal kuat? Ada, sahabat semuanya. Seseorang dengan bakat analitikal yang kuat, dia cenderung skeptis, tidak mudah percaya. Dia memiliki dorongan yang sangat kuat untuk banyak bertanya sebagai satu sarana dia untuk menemukan bukti-bukti, untuk menemukan data-data. Ini akan membuat orang-orang yang dia temui dan tidak mengerti bahwa dia ini seseorang yang memiliki bakat analitikal kuat sehingga dia punya dorongan yang kuat untuk menemukan kebenaran, tentu tidak akan nyaman. Apalagi ternyata dia juga memiliki bakat input kuat, yang dia betul-betul akan mencari, menggali informasi-informasi tambahan di luar objek yang sedang dia periksa kebenarannya. Sehingga yang perlu diwaspadai oleh orang dengan bakat analitikal kuat adalah cara bertanya. Latihlah kemampuan untuk bertanya yang orang yang ditanya itu tidak merasa diinterogasi, agar kebutuhan sahabat untuk menggali lebih dalam informasi sehingga kebenaran itu terungkap itu dirasakan tetap nyaman oleh
orang-orang yang sahabat ajak bicara. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan gambaran yang cukup jelas bagi sahabat-sahabat untuk merefleksikan diri. Apakah bakat analitikal ini kuat di dalam diri sahabat semuanya, atau biasa saja, atau lemah? Sekali lagi, salah satu ciri bakat adalah dorongannya yang kuat, alami, spontan, dan itu muncul terus-menerus. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, atau ada sahabat yang ingin mengoreksi atau memberikan tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Insya Allah ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.